Sementara untuk jalur Nagrek macet, polisi memberlakukan buka tutup jalan dan hingga kini polisi juga terus melakukan rekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan. Simpang Cikaledong, Nagrek, Jawa Barat terlihat macet imbas dari jumlah kendaraan yang bertambah dan adanya aktivitas masyarakat yang padat menjelang Hari Raya Idul Fitri. Polisi juga memberlakukan rekayasa lalu lintas seperti buka tutup jalan dilakukan untuk mengurai kemacetan. Kita akan pantau di Cikampek Utama bersama Veronica Kartono dan juga ada rekan kami jurnalis Kompas TV Abel Insani di Nagrek. Kita akan ke Veronica Kartono dulu. Veronica, selamat siang. Di gerbang tol Cikampek Utama ini masih seramai kemarin dan 2 hari lalu atau sudah lebih lengang dari pantauan Anda? Ya, selamat siang Sisko dan saudara. Selamat berakhir pekan dan selamat bermudik bagi Anda yang melakukan perjalanan. Situasi terkini dari gerbang tol Cikampek Utama terpantau sangat lengang Sisko. Jadi dibandingkan dengan 2 hari lalu dan dibandingkan dengan hari kemarin ini terpantau lebih lengang. Bahkan pada sekitar pukul 11.45 ini bisa dibilang merupakan situasi yang paling lengang di antara hari-hari sebelumnya. Walaupun terlihat di belakang saya ini ada beberapa antrian, namun pertama antrian tersebut tidak panjang, dan kedua memang antrian ini disebabkan oleh para pengendara yang hendak memasuki gerbang tol begitu ya, hendak melakukan pembayaran menggunakan kartu elektronik. Tapi memang situasi mulai dari bahkan 2 km dari gerbang tol Cikampek Utama ini terpantau masih lengang Sisko. Data yang kami dapatkan per hari ini, walaupun kepadatan ini tidak nampak, tapi memang peningkatan volume nyata terjadi. Mulai dari pukul 6 sampai dengan pukul 11 lebih 46 menit ini terdata sudah ada sekitar 38.000 kendaraan yang melintasi gerbang tol Cikampek Utama dengan tujuan Bandung dan Trans Jawa. Selain itu, data dari Jasa Marga menyebutkan bahwa per hari ini sudah ada sekitar 807.000 kendaraan yang meninggalkan wilayah Jabodetabek menuju ke arah Trans Jawa, di mana data-data ini didapat dari, maksud kami meninggalkan Jabodetabek, di mana data ini didapat dari 4 gerbang tol utama atau barrier utama. Yang pertama ini dari gerbang tol Cikupa yang menuju ke arah Merak, gerbang tol Ciawi menuju ke arah Puncak, gerbang tol Cikampek Utama menuju ke arah Trans Jawa, dan gerbang tol Kalihurip Utama menuju ke arah Bandung. Tapi memang dari sekitar 800 ribuan kendaraan yang meninggalkan Jabodetabek tersebut, peringkat pertama diduduki oleh pengendara yang menuju ke arah Trans Jawa atau menuju ke arah timur begitu ya. Ini persentasenya sebanyak 57,3% atau setara dengan 462.000 kendaraan. Jadi dari 800-an sekitar 460 ribuan kendaraan ini mengarah ke arah timur, yakni Trans Jawa dan Bandung. Kemudian peringkat kedua diduduki oleh mereka yang mengarah ke arah barat atau menuju ke arah Merak dengan persentase sebesar 25,95% atau setara dengan 209.000 kendaraan. Dan yang terakhir barulah peringkat ketiga diduduki oleh kendaraan yang menuju ke arah selatan atau puncak, yakni sebanyak 16,75% atau 135.000 kendaraan. Untuk mengantisipasi kepadatan yang biasanya terjadi di 2 waktu favorit Sisko, yakni yang pertama setelah sahur dan yang kedua adalah setelah buka puasa, ini masih diberlakukan rekayasa lalu lintas satu arah atau one way mulai dari kilometer 72 sampai dengan kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung. Selain itu, selain rekayasa lalu lintas one way diberlakukan juga rekayasa lalu lintas kontraflow yang terjadi di beberapa titik Sisko. Yang pertama ini di kilometer 36 sampai dengan 47 tol Jakarta Cikampek, di mana ini diberlakukan kontraflow 1 lajur begitu. Kemudian titik kedua adalah kilometer 47 sampai dengan 48
diberlakukan kontraflow 2 lajur. Titik ketiga ini ada di kilometer 48 sampai dengan kilometer 66, di mana diberlakukan kontraflow sebanyak 3 lajur. Dan yang terakhir, titik keempat adalah kilometer 66 sampai dengan kilometer 70 tol Jakarta Cikampek diberlakukan kontraflow sebanyak 2 lajur. Jadi ini merupakan antisipasi yang dilakukan oleh pihak Korlantas demi mengatasi atau mengantisipasi adanya kemacetan yang biasanya terjadi pada 2 titik atau 2 waktu tertentu, yakni setelah buka puasa dan setelah sahur. Tapi memang dianjurkan bagi Anda yang ingin melakukan perjalanan atau yang akan mengarah ke gerbang tol Cikampek Utama, menurut hasil pantauan kami ini merupakan waktu yang paling tepat karena situasi terpantau sangat lengang. Sisko. Baik, situasi terpantau lengang dan juga yang seperti Veronica katakan tadi adalah waktu-waktu masyarakat ataupun juga berpergian melewati gerbang tol Cikatama ini pada pukul selepas sahur ataupun juga selepas maghrib. Terima kasih atas laporan Anda dan kita akan pantau kali ini untuk arus mudik di Simpang Cikaledong, Nagrek, Jawa Barat bersama jurnalis Kompas TV Abel Insani. Abel, selamat siang. Gambarkan kepada kami situasi arus mudik pada siang ini di sana. Kalau dari pantauan kami ini tadi sempat macet seperti itu namun sudah terurai di belakang. Apa yang menjadi penyebabnya, Abel? Ya, selamat siang Sisko dan juga saudara. Untuk penyebab dari adanya kemacetan ataupun juga antrian kendaraan yang terjadi di Simpang Cikaledong, Nagrek, Jawa Barat ini adalah ada 3 titik di Pasar Limbangan, lalu juga ada di persimpangan Selawi dan juga persimpangan LG. Ini yang membuat atau menjadi faktor kenapa di Simpang Cikaledong ini macet, karena di titik-titik tersebut ini memang adalah titik rawan kemacetan. Kalau di Pasar Limbangan ini ada pasar tumpah di mana ada banyak pedagang yang berdagang di pinggir jalan sehingga membuat dari kendaraan baik roda 4 ataupun roda 2 ini harus memperpelan laju kendaraannya begitu. Sedangkan kalau di persimpangan Selawi ataupun di persimpangan LG ini karena adanya persimpangan dan adanya gang-gang begitu, jadi ada aktivitas dari warga juga yang keluar masuk jalan tersebut sehingga ini juga yang menyebabkan adanya antrian kendaraan. Tetapi memang untuk antrian kendaraan hingga saat ini kami pantau masih ada beberapa kali terjadi begitu ya, tetapi tidak selalu terjadi. Artinya setiap 15 menit sekali ini terjadi ada kepadatan dari kendaraan di Simpang Cikaledong. Nah, ini antisipasinya dari pihak polisi atau polisian ini adalah melakukan rekayasa lalu lintas, di mana buka tutup jalur ini terus dilakukan, Sisko, meskipun untuk saat ini situasinya sudah lebih kondusif, tapi tetap bersiap atau standby untuk terus melakukan buka tutup jalur. Tadi bahkan sempat dilakukan one way atau jalur satu arah, di mana karena untuk sistem buka tutup jalur ini sudah tidak terlalu efektif, maka digunakanlah untuk sistem one way. Tapi saat ini sudah lancar, Sisko, dan nanti kita lihat karena memang untuk one way ini situasinya atau akan diberlakukan secara situasional termasuk juga buka tutup jalur. Nah, untuk saat ini polisi terus standby di titik-titik kemacetan ataupun di beberapa posko yang memang sudah dibangun. Karena untuk saat ini adalah bisa dibilang puncak arus mudik ya, meskipun besok bisa dibilang lebih ramai karena H-2 tanggal 8 April 2024 ini merupakan puncak dari arus mudik, dan kita akan melihat bagaimana besok terkait dengan kendaraan atau arus di jalur selatan yakni di Nagrek, Jawa Barat. Karena kalau kita melihat tren, Sisko dan juga saudara, dari data yang kami dapatkan di Dinas Perhubungan yang melakukan atau yang memberikan pelayanan di pos pelayanan yang ada di Simpang Cagak, ini juga memberikan informasi terkait dengan tren untuk jumlah kendaraan yang memang selalu meningkat setiap harinya. Dari kalau dihitung dari H-7 hingga H-3 hari ini memang terus meningkat, artinya memang ada tren yang berganti begitu ya. Ada banyak dari pemudik yang sudah mulai mudik, yakni arus yang paling banyak kendaraan masuk adalah dari arah Bandung menuju ke Garut, Tasikmalaya ataupun juga Ciamis. Nah, saat ini yang diberlakukan one way atau jalan satu arah ini adalah yang ditahan
kendaraannya ini dari Pasar Limbangan, karena memang pusat itulah yang menjadi titik macet, sehingga untuk sementara ditahan terlebih dahulu, sehingga untuk kendaraan yang dari arah Bandung menuju ke Limbangan, menuju ke Tasik, Garut, dan juga Ciamis saat ini bisa berjalan dengan lancar. Dan nanti kita lihat kembali apakah sistem one way akan masih terus diberlakukan untuk nanti sore, karena melihat trennya juga bahwa untuk pemudik ini lebih memilih mudik pada sore atau pagi hari sekalian, Sisko. Seperti setelah buka puasa atau setelah tarawih sekitar pukul 8, ataupun juga setelah sahur sekitar pukul 5 pagi, dengan alasan karena memang sudah fit dan juga sudah lebih nyaman untuk melakukan perjalanan, tidak panas, dan juga lebih menikmati perjalanan karena perjalanan jauh yang akan dilakukan. Selain itu juga himbauan dari polisi atau kepolisian terhadap para pemudik untuk bisa terus menjaga kesehatan dan melihat kondisi dari kendaraan untuk melakukan mudik. Kembalikan deh, Sisko. Baik, rekayasa lalu lintas one way dilakukan di Simpang Nagrek. Terima kasih atas laporan Anda, Abel Insani, dan sebelumnya ada Veronica Kartono yang melaporkan langsung dari gerbang tol Cikatama. Terima kasih rekan-rekan.